Selamat datang saya ucapkan di dalam Konferensi Nasional Tata Kelola Sumber Daya Ekstraktif yang kami harapkan menjadi konferensi yang bisa dilakukan secara periodik. Sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia memiliki sumber daya alam yang cukup beragam, meskipun jumlahnya tidak cukup fantastis dibanding beberapa negara lain termasuk di Asia Pasifik. Akan tetapi sumber daya alam telah menimbulkan beberapa fenomena yang kita tahu misalnya adalah fenomena kemiskinan, kerusakan lingkungan, dan juga beberapa konflik-konflik yang terjadi. Akan tetapi kita juga harus berpikir positif bahwa sebenarnya sumber daya alam adalah sebuah aset. Yang kita harus ubah adalah cara pandang. Dia bukan merupakan sebuah komoditas yang hanya bisa dijual untuk menghasilkan penerimaan negara, akan tetapi sebagai sebuah aset pembangunan, maka bagaimana kita mentransformasi sumber daya alam tersebut menjadi efektif bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan juga bagaimana dikelola secara transparan, akuntabel, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dengan juga memperhatikan keseimbangan dan daya dukung lingkungan. Ada beberapa aspek positif yang sebenarnya kita highlight dari perkembangan kekinian, terutama dalam 3 tahun terakhir. Bagaimana Indonesia berperan misalnya di dalam mendorong EITI, Extractive Industry Transparency Initiative, yang didorong juga oleh banyak negara-negara penghasil dan negara-negara sumber di mana sumber daya alam migas pertambangan itu berada. Termasuk bagaimana Indonesia terlibat di dalam keterbukaan pemerintahan secara global, bahkan menjadi founding father di dalam OGP. Dan terakhir, bagaimana peran Indonesia mengemphasize, memperkuat tentang SDGs, Sustainable Development Goals. Ada beberapa hal yang cukup menggembirakan, misalnya bagaimana akses to energy and climate juga di-highlight di sana, bagaimana aspek tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan juga berpartisipatif juga di-highlight di dalam SDGs yang ditandatangani di bulan September tahun ini. Nah, berbagai upaya-upaya tersebut harapannya bisa menjadi driving force, menjadi daya dorong bagi setiap stakeholder yang ada. Yang diperlukan sebenarnya adalah bagaimana konsistensi, baik dari sisi kebijakan, bagaimana konsistensi dalam memperjuangkan nilai-nilai transparansi dan akuntabilitas, dan bagaimana kita mengurangi peran-peran yang tidak adil. Salah satunya mungkin terakhir kita dengar bagaimana Bapak kita Menteri ESDM melaporkan beberapa nama-nama yang itu terindikasi di dalam praktek mafia pertambangan migas dan juga pertambangan. Nah, kita berharap sebenarnya sektor energi yang kalau orang dikatakan sebagai sektor yang cukup seksi, bukan hanya multiplier efek ekonominya, tapi kalau dilihat secara langsung penerimaan negara bisa mensupport sampai 30% dari total anggaran nasional, akan tetapi dari sekitar 18 besar daerah penghasil migas dan pertambangan, masih ada 44% dari penghasil migas, pertambangan, dan minerba yang hidup di atas angka kemiskinan rata-rata nasional, which is di atas 11%. Dan sekitar 84% dari daerah-daerah yang kaya, penghasil migas, energi, batu bara, dan mineral, justru mengalami problem elektrifikasi yang cukup kritis. Jadi ada 84% dari daerah-daerah tersebut yang hidup di bawah angka elektrifikasi nasional. Saya kira mungkin kalau berbicara sustainable development dan juga keadilan iklim, keadilan energi, pertanyaannya adalah bagaimana sumber daya alam tersebut bisa dikelola dengan tidak menimbulkan emisi rumah kaca yang tinggi dan juga bagaimana tidak menimbulkan pencemaran lingkungan. Di sisi lain, ada sebuah tantangan ke depan, desentralisasi. Ada undang-undang pemerintahan daerah yang baru, dan bagaimana peran kabupaten, peran provinsi dikuatkan. Karena di sana ada masyarakat, di sana ada komunitas. Karena berbicara sumber daya alam bukan hanya berbicara energi, cadangan, dan sebagainya, tapi berbicara tentang people, berbicara tentang manusia. Bagaimana pembangunan manusia yang efektif harus didorong, dan bagaimana juga pembangunan manusia yang adil dan transparan juga dikemukakan di dalam aspek penata kelolaan sumber daya alam dan industri ekstraktif. Extracting the future, sebuah tema yang kami pilih
bagaimana kita mengekstrak apa yang diekstrak. Yang diekstrak adalah mindset, bagaimana kita memikirkan masa depan, generasi ke depan, tidak hanya berlandaskan pada sumber daya alam sebagai komoditas tadi, melalui penataan dan kita arahkan untuk efektivitas pembangunan berkelanjutan, maka kami menggagas konferensi nasional ini yang menjadi forum berbagai pihak, baik pemangku kepentingan pembuat kebijakan, termasuk masyarakat yang mendapatkan impact, dan juga masyarakat yang terdampak.